Nah, dari latihan-latihan kalian ini kan sering tuh latihan di sekolah. Hal apa sih yang paling disukai saat latihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kita di CO2 Creativity of OSIS. Nah, hari ini hari yang cukup spesial nih teman-teman, dimana MC-nya tuh kita berdua. Ya mungkin teman-teman udah sering kali ya lihat Gisel, tapi belum pernah lihat teman di sebelah Gisel. Kayak mungkin juga ada yang belum tahu Gisel. Sebelumnya perkenalan diri dulu, nama gue Gisel Laura Putri dari kelas 11 APL 1 sebagai pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, gue sendiri Ali Gufron dari kelas 11 Kimia Industri 3. Mungkin ada anak KI di penonton sini ya. Kenalin, gue Ali Gufron dari kelas 11 Kimia Industri 3, perwakilan dari pengurus OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, Gisel, agenda kita hari ini kan mau podcast nih, tapi kan kita belum tahu nih apa yang bakal kita ungkit di pembahasan kita. Sebenarnya Gisel tahu nggak sih kalau di SMK SMTI Bandar Lampung itu mensupport banget untuk murid-muridnya berkreasi melalui ekstrakurikuler. Tahu lah jelas gimana SMT ini nge-backup kita, ngebantu kita untuk ngembangin bakat dan hobi kita tentunya. Nah, di SMT sendiri nih ada eskul, banyak banget eskul. Nah, apa aja tuh? Nah, kalau kalian suka olahraga, kalian bisa masuk taekwondo atau futsal. Kalau kalian suka baris berbaris, kalian bisa ikut paskibra atau pramuka. Dan kalau kalian suka seni, kalian bisa ikut seni tari, bina musika atau paduan suara dan juga seni musik tradisional. Nah, kebetulan bintang tamu kita, guys, kita hari ini itu ya mereka bertiga itu perwakilannya nih. Orang-orang yang sangat berpengaruh lah di ekskulnya. Pentolan-pentolannya gitu. lah ya. Atau ketua dan yang mewakili seperti itu, Gisel. Langsung aja nih kita kenalan, kan kita belum kenal nih siapa-siapa sih, asing gak sih mukanya ya? Mungkin teman-teman juga belum tahu siapa sih kakaknya nih. Iya bener First tuh. time ya kan masuk ke podcast kita. Mungkin ada yang mau perkenalan duluan di antara kalian bertiga? Ya, perkenalkan, nama gue Cynthia Dinda Ramadhani dari kelas 11 KI 3. Di sini gue sebagai ketua ekstrakurikuler Bina Musika atau biasa disebut paduan suara atau padus. Kalau gue Rizky Jaya Kusuma dari kelas 11 APL 1. Di sini gue sebagai ketua dari ekskul musik tradisional. Ya, perkenalkan, nama gue Nadia Kalisyarani Rahman dari kelas 11 APL 1 mewakili ekskul seni tari. Oke, kalau maaf ya kalau rasa sedikit, kita bisa lihat di sini bintang tamu kita dan MC-nya tuh dari APL. Mungkin tahan dulu, jangan marah. Mungkin buat nextnya kita bakal podcast bareng yang anak-anak KI-nya nih, oke? Sebenarnya gue gak terima sih kalau dibilang. Maksud lo anak KI gak berkembang gitu? Enggak juga ya, sebenarnya anak KI itu ya bagus-bagus juga. Cuman kebetulan yang kita undang ini yang pentolan-pentolan dari ekskulnya gitu. Saya mungkin gue lurusin sedikit ya omongan tadi. Yang bisa jadi juga ntar next juga kita bakal podcast bareng anak jurusan kali ya, KI dan APL. Ide bagus tuh, mungkin bisa ditunggu di YouTube channel kita. Entah kita bakal buat fun fact-nya fun kali fact KI APL atau ngebahas lebih lanjut tentang jurusan di SMK SMTI Bandar Lampung. Oke, tadi kita udah bahas, kita udah kenalan sama kakak-kakaknya, sama teman-teman yang di depan kita. Mereka kan kita tahu mereka ada masing-masing job desk mereka beda, dari eskul seninya beda. Nah, gue mau nanya sih sama kalian, apa sih manfaat dari kalian tuh ikut eskul? Manfaatnya bagi diri kalian sendiri ya tentunya. Kalau dari gue, Bina Musika, menurut gue manfaatnya apa? Di sini kita bisa menyalurkan bakat di bidang suara gitu. Tapi diperjelas nggak cuman untuk yang bisa nyanyi doang gitu. Orang-orang yang nggak bisa, yang suaranya kurang pun bisa, karena di paduan suara ini kan menyatukan suara gitu. Jadi nyanyinya bukan sendiri-sendiri. Jadi kalau Ali mau ikut ekskul padus bisa nih ya diajarin nyanyi ya? Bisa dong. Oh bisa, nanti ketemu dengan Cynthia, Kak Cynthia. Dan untuk dari ekskul musik tradisinya gimana nih? Kalau manfaat dari ikut musik tradisional sendiri sih sebenarnya lebih ke nyalurin bakat dan untuk melatih bakat kalian juga sih. Untuk teman-teman SMT yang punya hobi di musik, kalian bisa ikut ke ekskul musik tradisional bareng-bareng, latihan bareng gitu. Jadi jangan takut gitu ya kan, kalau misalkan gue punya bakat main musik, tapi di SMT ada nggak sih eskul musik? Pastinya ada ya kan, nanti bisa main bareng. Atau gue mau main musik tapi gue nggak ada alat musik nih, bisa tuh Iya, bergabung. bisa. Karena di SMK SMTI Bandar Lampung ini sangat mendukung dari bidang peralatan ya Gisel, bener ya? Bener-bener. Fasilitas. Dan Iya, fasilitasnya, jadi kalian ngomong-ngomong tentang seni musik nih, di seni musik sendiri ada berapa cabang sih? Apa cuma musik tradisional doang atau gimana?
Kalau untuk sekarang sih kami masih berpatokan di musik tradisional. Tapi untuk kedepannya insya Allah kita akan merembet ke band nih kak. Oke. Oh, kita tunggu deh band Kita tunggu SMK ya. SNTI Bandar Lampung. Mungkin ini udah ada clue-nya nih ya kan, belakang kita ada gitar-gitar, ada bass-bass. Spoiler dikit lah ya. Spoiler dikit ya kan. Mungkin nanti bisa dinantikan. Bener. selanjutnya. Nah, kalau untuk seni tari gini, ini gimana Nat? Kalau seni tari sendiri buat gua itu sebagai kegiatan positif dan juga hobi juga kan, menyalurkan hobi tuh. Ada yang dari kecil suka nari gitu-gitu. Kalau buat nari sendiri tuh buat gua kayak olahraga karena kan kita bergerak tuh semua badannya, sekarang buat olah tubuh juga. Itu aja sih sebenarnya. Dan sekaligus mungkin bisa melestarikan budaya Indonesia gitu ya, Iya. Sel. Bener banget. Dan untuk gue punya pertanyaan nih untuk ekskul tari ya tadi ya. Di tari itu sebenarnya yang kita tahu kan selama ini kalau tari itu ya tari tradisional kayak tari khas Lampung yang kita tinggal di Lampung sekarang ini, atau ada genre lain yang digarap di tari? Kalau tari sendiri itu kalau tari tradisional kita kemarin collab tuh ada tari Samannya, ada tari Lampungnya juga, ada tari Jawanya juga. Jadi kita tuh bukan berpatokan pada tari Lampung aja gitu. Jadi luas seluruh Indonesia. Terus kalau tari yang modern tuh, kalau misalnya kalian suka modern dance itu kayak Blackpink gitu-gitu, kadang kita ngadain cover dance gitu. Asik juga jadinya, jadi kayak Apa Gisel mau ikutan? oh, boleh, nanti auto daftar nih sama Ya, Nadia. nanti tinggal kontekan aja nih sama Oh, iya, Nadianya. Nah, jadi kita tahu gitu kalau misalkan jangan takut untuk kalian tuh nggak berkembang di SMT meskipun Betul. jangan lihat dari luarnya tradisional semua, di dalamnya tuh ada masuknya sendiri beda gitu. Jadi punya ciri khas masing-masing lah. Nah, kalau menurut kalian sendiri sih kendala apa aja sih yang selama ini kalian rasain gitu selama ikut eskul? Kalau dikarenakan pandemi ini sih kayak kalau sebelum pandemi sih kayaknya nggak terlalu banyak kendalanya. Kalau pandemi kayak gini mungkin dari orang tua kendalanya kak, untuk latihan kayak gitu susah sih kelas 10, kelas 11 nya. Karena bisa kita pahamin juga kalau pandemi ini kekhawatiran orang Iya. tua ya, Iya, anaknya iya, keluar bertemu dengan Iya. orang banyak, mungkin tidak jaga jarak di sekolahnya. Iya. Bisa dimaklumi sih kalau seperti itu. Untuk dari Padu sendiri gimana? Iya, sama Apakah sih ada kendala? karena pandemi kan, ya, sama orang tuanya susah memberikan izin gitu. Jadi mungkin dari tadi juga sama atau ada kekurangan lain? Sama aja sih, kadang juga kita harus kasih penjelasan ke orang tuanya kalau misalnya anak itu beneran nari loh di sekolah. Dan kita juga harus tetap jaga jarak meskipun kadang ada formasi yang harus rapat-rapat kita jauhin kalau latihan gitu. Jadi pas performance aja kita deketin gitu. Jadi yang penting itu mematuhi protokol dan ikuti anjuran pemerintah aja Sel ya. Iya. Iya betul. Mungkin sebelumnya kita perjelas lagi sebelum kita datang ke sini untuk basket bareng-bareng Depet gini, kita udah ngikutin protokol kesehatan. betul. Kita udah pakai hand sanitizer, ngukur suhu badan dan lain sebagainya. Nah, itu kan tadi kendala dari orang tua ya kan kalau misal online. Kalau sekarang sebelumnya offline gitu, kendala ikut kumpulan itu kan pasti ada ya kan. Nah, kira-kira kalau dari masing-masing eskul nih solusinya apa sih? Kalau buat eskul tari sendiri itu kan grup ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak datang itu hukumannya ke diri kita sendiri. Jadi kita kadang kan ketinggalan gitu. Teman-temannya udah iya. sampai gerakan ke menit ketiga, kita masih menit pertama gitu-gitu. Jadi mau nggak mau ya memang kita usahain harus datang terus gitu. Kalau dari musik tradisional gimana? Kalau dari musik tradisional sih hampir sama kayak tari kak, karena musik tradisional juga latihannya bareng kan, misalnya satu lagu kita ngapalin satu lagu itu. Jadi kalau yang datang cuman pemain setiknya, pemain alat lainnya ketinggalan gitu, nggak tahu latihannya. Nah, dari latihan-latihan kalian ini kan sering tuh latihan di sekolah. Hal apa sih yang paling disukain saat latihan? Nggak mungkin maksudnya entah kalian pas ngumpul barengnya atau pas ketawa pas karena kalian latihan ya kan? Tentunya yang salah terus bubar Iya. ketawa sama kayak gitu. Kalau dari musik sih bener sih yang kata Kak Gisel itu, misalnya kalau lagi latihan nih ada yang selip satu atau salah satu itu biasanya malah jadi lucu kak. Oh, malah Nanti dikomik gitu. malah jadi seru-seruan ketawa-tawaan gitu sih. Bener sih, kayaknya asik tuh ya kita gabung di ekskul seni ini. Boleh kita kayaknya masuk semua lah. Nanti kita kontek-kontekan lagi di Oke, belakang. siap. Kalau tari gimana nih keseruannya? Kalau tadi sekarang kan udah ada sanggarnya tuh luas ya kan. Jadi kita tuh kadangan ya enak aja gitu, tempatnya tuh udah nyaman. Jadi kalau buat latihan untuk waktu yang lumayan lama itu udah nyaman banget gitu. Jadi kita suka sama sanggarnya Oke. gitu. Nah, ngomong-ngomongin udah panjang lebar nih kita ngomongin tentang ekskul seni. Di ekskul seni ini sebenarnya pembinanya tuh satu atau beda-beda per ekskul, atau ada yang satu pembina megang dua ekskul atau gimana? Kalau dari seni tari sih pembinanya satu ya, itu yaitu Ibu Eis Nurbanati SPD. Jadi sama semua. Ya, sama untuk ekskul seni.
Jadi lebih gampang untuk koordinasi juga ya Iya, Sel ya. iya. Karena kan mereka ini sering collab tuh atau yang pernah Bagian Gisel lihat bareng, ya. di Fantastic tuh mereka tuh collab Oh, kalau iya, nggak salah itu yang benar-benar. pecah banget sih Pecah menurut banget sih gua. itu. Mungkin ya belum tahu kali teman-teman, nanti cari aja dari IG Fantastic tuh sendiri ya kan. Nah, pasti kan dari itu kan tadi kalian kita udah ngomongin tentang latihan segala macam nih. Pasti juga kan setiap kali mau tampil atau mau latihan pasti kayak ada rasa gugup ya kan, deg-degan gitu. Nah, gimana sih caranya untuk kalian ngatasin rasa gugup itu ketika kalian mau tampil nih? Kalau dari Padu sih biasanya kita orang tuh briefing sebelum tampil itu kita orang kasih apa ya istilahnya? Jangan gitu ya, kayak Ya, nasihat gitu. ya nasihat semacam itulah. Yang untuk jadi overthinkingnya itu udah dihilangin lah Iya. sebelum tampil gitu. Ya anggap aja nggak ada apa-apa. Anggap aja nggak ada penonton Nggak gitu. ada penonton gitu. Terus yang paling penting tarik nafas sih kalau sebelum tampil tuh. Jangan rasa gugup. Tarik nafas biar kita nggak gugup. Nggak gitu juga kali ya. Oke, untuk dari eskul sendiri gimana sih JK? Kalau untuk musik tradisional sih hampir sama kayak Padus ya, tapi kami lebih dibawa enjoy aja gitu. Kayak nggak dibawain beban, enjoy bercandaan gitu. Jadi pas tampil juga enak mainnya. Iya betul. Kalau dari tari sendiri itu kan kita biasanya kalau tari kan kostum gitu-gitu dan make up juga. Jadi waktu pasang kostum itu dan lagi make up tuh kita bilang ke adik-adiknya gitu. Kakak-kakaknya bilang ke adik-adiknya, "Udah pede aja gitu." Karena kalau gugup tuh malah kadang kan lupa ya kan. Iya, iya. Hancur gitu kan, kayak malah hancur. Jadi usahain sepercaya diri mungkin dan latihannya juga dimaksimalin jadinya nanti di sananya tuh perfect. Oke. Nah, itu kan tadi kita udah bahas tentang rasa gugup ya kan, gimana-gimananya. Pasti yakinin diri sendiri ya, pasti kayak gue bisa, gue Iya. bisa, gue Iya. bisa. Kayak ubah mindset kita Iya, gitu diubah kan. mindset. Dan jangan juga menyempelekan penampilan saya. Iya. Udah, Nah, itu. udah kepedean dia nanti Itu aduh. salah. Gampang ini mah gue udah hafal duluan kepala. Eh, Tampil tanya hancur. ngeblank. belakang. Biasanya yang terlalu pede itu malah Iya. nggak Taunya di lapangan jadi patung biasanya. Saking gugupnya kan. Iya. Nah, untuk ketiga ekskul ini nih, apa sih suka dan dukanya ikut ekstrakurikuler? Atau banyak sukanya, banyak dukanya, Atau malah nggak ada sama sekali. atau datar gitu? Gimana? Yang pasti lebih banyak sukanya sih ya. Iya, seru Sukanya. Iya, kebersamaannya. kebersamaannya itu sih. Kalau dukanya kayaknya belum nemu kayaknya, belum ada. Belum ada deh, Kak. Paling pandemi ini. Iya, pandemi Oh, kayak iya, gini pandemi sih. Jadi ini jarang susah. latihan. Jarang latihan. Jadi Yang jarang. tadinya kalau kita offline kan intens tuh setiap minggunya. Kalau sekarang kan kadang latihan, kadang Iya. enggak gitu. Tergantung izin lah Iya, ya. betul. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang kalian izin dan tadi latihan segala macam, mau nanya dong, kegiatan apa aja sih yang pernah kalian ikut lomba gitu, terus kemenangan apa aja yang pernah kalian bawa untuk nama SMTI sendiri? Nah, seru nih kayaknya mau adu prestasi, mau adu prestasi nih kayaknya mereka bertiga Lagi nih. jangan-jangan lagi berantem di sini kan? Kalau dari Bina Musika atau Padus itu kita pernah ikut lomba di Teknokrat tahun 2017 sama 2018. Itu 2 tahun berturut-turut kita menang juara 2, dapat perak. Wih, applause dulu Sel untuk Luar ekskul biasa, kan? Padus. 2 tahun berturut-turut di Teknokrat Keren, gitu. Pe. Karena mempertahankan prestasi itu sangat susah loh Iya, Sel. benar. Mungkin untuk ngedapetinnya juga susah sih, jadi kita udah dapetin itu, harus pertahanin, kalau bisa tuh meningkat ya sih. Dan yang gue yakin mereka pasti latihannya bener-bener Intens rutin banget dan sih. bener-bener terjadwal lah latihannya. Iya, bener. Kalau dari ekskul musik tradisi nih gimana Kak JK? Kalau dari musik tradisional sendiri sih, yang terakhir tuh kemarin kita ikut lomba Liga Musik di Provinsi Lampung. Itu pesertanya dari Provinsi Lampung, Kak, banyak dari SMA luar-luar kota Bandar Lampung. Itu kami meraih juara 3. Wow. Di Provinsi Lampung gitu kan, ini notabene banyak anak SMA lain gitu yang udah lebih pro, terus kita masuk di situ yang ibaratnya baru mungkin ya, orang-orang belum tahu SMTI gitu. Gue jadi nggak kebayang mereka ini latihan sesering apa sih sampai bisa juara 3 Provinsi Lampung loh. Kayaknya Bukan ini harus lihat, lo kayaknya ketinggalan berita deh. kayaknya gue antar kecamatan aja udah seneng ini ya. Ini udah seprovinsi gimana perasaannya gitu kan. Nah, kalau dari ekskul tari gimana nih? Ada prestasi yang sangat membanggakan nggak? Kalau tari itu alhamdulillah kita setiap ada event kan selalu pakai tari tuh buat Iya, pembuka pasti. ya kan. Kalau buat lombanya kita baru 2 kali ikut FLS 2N seprovinsi. Wow, keren itu banget juga udah tuh. keren ya kan, seprovinsi, karena kita tahu seprovinsi itu tandingannya nggak cuma dari Lampung doang nih, kita bisa dapat tandingan dari Lampung Utara, Lampung Selatan segala Bener macam. banget.
itu udah apa ya, kayak udah suatu apresiasi yang gede lah ya, seprovinsi Lampung gitu notabene, bukan cuma anak-anak SMTI Iya. kan dengan anak SMTI gitu. Gue mau nanya nih, kan mereka ikut lomba seprovinsi Lampung tuh yang notabene lawannya bukan dari Bandar Lampung doang. Iya, benar. Ada nggak sih kayak overthinking, aduh pasangan lagi kan, aduh pada memang lawan gue nih dari kota ini, waduh gue bakal kalah nih kalau lawan dia. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Pasti ada sih. Pasti ada sih, Kak. Pasti ada. Iya. Setiap kita mau lomba, kalau kita udah ngelihat lawan kita tuh pasti ada lah Iya. overthinkingnya tuh. Makanya berdoanya selalu dapat nomor pertama banget atau terakhiran banget. Iya. Biar nggak ada perbandingan. Betul. Oh jadi ini trik mereka Iya. saya. Sama kayak nggak sih kayak trik skill kita? Emang kita itu apa? Baru Udah- spill ya kan? Kita udah pernah. nggak usah. Sama aja sih kayak mungkin kita tahu misal lawan kita SMA sebelah gitu. Nah, SMA sebelah ada latihan rutin, kita kayak memacu diri nggak sih? Iya. Kita Iya, juga bener banget. mereka udah rutin, kita juga lebih rutin, Iya. gitu, lebih semangat Malah lagi. bikin semangat gitu. sih. Iya. Dan kalau latihan kalian itu bareng-bareng atau sendiri-sendiri latihannya? Sendiri-sendiri sih biasanya. Sendiri-sendiri sih, Kak. Tapi belakangan ini kami ada project kolaborasi, Kak. Jadi latihannya bareng gitu, ngumpul semua. Jadi ekskul seni. tergantung kondisi dan situasi Iya, ya. betul. Ya, oke. Nah, itu kan tadi kan kita udah bahas tentang itu. Ini masa pandemi ya kan. Gimana sih caranya biar ekskul kalian yang kalian pegang sekarang ini tetap jalan gitu di era pandemi? Kalau dari ekskul Bina Musika itu yang pertama kita harus dapat izin sekolah dulu. Ya, Iya, benar itu yang benar. paling penting sih ya saya. Iya. Kayak poin pertama. Terus betul. Terus kita izin sama bilang sama dekannya kalau misalkan izin, kalau nggak diizinin nggak usah gitu. Jadi dipaksain lah iya ya. jangan dipaksain gitu lebih tepatnya. Dan kalau sakit gitu mending nggak usah ke sekolah ya daripada Iya, daripada teman-temannya nanti terjangkit. salah. Iya, betul. Gimana pendapat lain dari ekskul musik? Untuk caranya sama sih, Kak. Tapi untuk lagi pandemi ini kan sekolah online ya. Iya. Jadi nggak ada kegiatan gitu dari ekskul. Nah, jadi kami siasatinya dengan bikin video kolaborasi, Kak. Nanti Yang bakalan sedang kami garap Iya, bersama. bakalan ada. Coming soon nih. Coming Karena ini soon. promosi nih kayaknya ya. Iya, salah promosi ya kan. Sekalian deh. Gak apa-apa. Kita support ekskul yang ada Iya, di benar. SMK Bandar Lampung. Nah, kalau seni tari gini, ini gimana Nat? Kalau buat ngakalinnya ya, kalau selama pandemi walaupun kita kumpulan itu dibatasi orangnya. Jadi misalnya kita biasa kumpulan ber-40 nih semua, kita cuma 20. Nanti besoknya minggu depan lagi gitu. Beda orang lagi. Jadi gitu ya. terjadwal gitu ya datangnya. Jadi misal hari ini yang datang Nadia dan kawan-kawan, minggu depan Nadia dan kawan-kawan tuh nggak datang gitu-gitu. Iya, benar. Nah, tadi kan kalian udah spill nih tentang kolaborasi ya kan? Mau tahu sih sejauh mana kalian planning kalian untuk kolaborasi ini? Kalau Kayaknya berat nih mau nge-spill-nya nih. Rahasia banget. Tempatnya tetap boom gitu kan? udah spill nggak apa biar spill aja nih. makin Nggak tahu apa-apa. gitu ya. Tipis-tipis lah biar Tipis-tipis lah. trailernya. Iya, jadi kolaborasi kan online nih sekarang nih kan. Jadi kita orang siasatin gimana biar ekskul kita orang ini, ekskul seni ini nggak mati gitu, Tetap berkarya gitu. tetap berkarya gitu kan. Jadi kami sedang menggarap project kolaborasi seni. Jadi dari tiga Tiga-tiganya ekskul atau- tadi. Tiga-tiganya. Wah. Dan ini yang lebih spesialnya lagi, kolaborasi ini kita bukan bawain satu lagu atau satu tarian atau satu musik gitu. Kebayang gak sih Li pecahnya gimana? Gila satu lagu aja udah pecah banget waktu itu. Wow, kebayang sih, kebayang Tunggu. sih. Jadi Spill nggak nih? Boleh. Terus Iya, udah lagu. beberapa lagunya gitu yang mau dibawain. Apa varian apa? Untuk lagunya sendiri sih sekitar ada 6 ya. Iya. Waduh, nang saya. Bukan, Di metri dari lagu-lagu daerah Indonesia, Kak. Iya, Indonesia. Digabungin gitu. Jadi tahu kan kenapa kita pakai Iya. Tapi daerah awalan nih. Kan sekalian spoiler taunya. Boleh. Semangat terus ya latihannya buat Oke, kalian. Semoga siap. nanti waktu tag videonya lancar Ya, dan amin. gak ada kendala. Nah, kayak udah ke gue kalau gue pribadi udah kebayang sih Li sekeren apa. Soalnya yang gue tau mereka pernah bawain satu lagu aja tuh udah pecah banget gitu. Apalagi mereka bakal bawain 6 lagu gitu, 6 lagu, 6 tarian ya kan? Nah tunggu, kan ini ada 6 lagu tuh kan banyak. Pasti latihan juga sering. Iya. Pernah gak sih berantem nih kalian bertiga? Kayak Kalau untuk berantem sih enggak ya, Enggak cuma sih. berbeda Pendapat aja ya. iya. Berbeda pendapat pendapat. aja. Misalnya anak anak Musik. musiknya udah Musik. siap, anak Iya. padusnya belum gitu, Iya. masih tacap-tacap gitu ya Tadi berantem. dong, Tadi tacap-tacap. tacap. Iya, kadang kan ini kan
musiknya secara live tuh. Iya. Jadi kita tuh tari mau nggak mau harus nyesuaiin sama Iya. musiknya, sama Temponya padus juga juga sih. Iya, gitu. temponya kadang kita orang berdebat di Iya, tempo tempo. sih. Soalnya padus kan biasanya temponya agak lambat gitu ya. Lambat. Kalau musik sendiri biasanya cepat. Jadi sesuaiin temponya masing-masing aja. Ya, Jadi gitu. kalau perdebatan yang hebat tuh nggak pernah lah Nggak ya. sih. Kalau yang beralih yang kayak oh, kok lama banget sih kayak adu pendapat aja sih. Iya. Iya, betul-betul. Nggak sampai jotos-jotos Enggak. ada. Enggak, tapi itu hal yang wajar loh dalam suatu organisasi atau ekstrakurikuler, karena kalau nggak ada yang berpendapat itu ya bakal mati Iya. aja eksilnya, datar-datar Pasti aja. datar. Karena yang belajar itu dari berbeda pendapat itu, Sel. Iya. Nah, itu kan tadi kalian udah ngomong kalian udah spill tentang latihan kalian. Kira-kira selama latihan itu ada kendalanya nggak sih? Balik lagi ke izin orang tua Iya, sih. izin orang tua. Jadi- Seharusnya kan kalau kolaborasi kayak gini kita harus rutin ya. Iya. Latihannya tuh rutin. Cuman karena lagi pandemi kayak gini jadi disiasatin seminggu 2 kali Iya, mungkin seminggu 2 kali, seminggu sekali. gitu. Nah, kayak Kalau dari anak tari sendiri kendalanya nungguin musiknya. Karena kan kita harus nungguin Iya, dulu ya, kode nungguin tipis musik nih sama- kayaknya. musik sama padusnya. Jadi kita nanti nyesuaiin gerakannya dengan Iya. audionya Musiknya. gitu. Audio. Tuh, jadi yang bener JK tuh buat Iya. instrumennya. Siap, siap. kayak Kesian. kita banget gak sih itu kayak cuk gitu. Iya, langsung ngomong depan orangnya loh. Gue masih lebih bagus kayak gitu ya kan. Biar cepat selesai juga Iya. proyeknya. Nah, gue masih makin penasaran nih. Kira-kira ada bisa kasih tau nggak sih atau tanggal atau bulan berapa kalian bakal launchingin itu video kolaborasi? Atau masih dirahasiakan dari publik gimana nih? Masih dirahasiakan sih sebenarnya. Iya. Atau bisikin kita aja deh. Jangan kita Jangan. nanti mereka bilang Iya, di spoiler lagi. Soalnya kita ini sangat menunggu-nunggu nih collab yang Iya. luar biasa dari ketiga ekskul ini, Sel. Bener-bener. Soalnya rumornya tuh udah kedengeran dari lama gitu ya kan. Oh, ini Iya. mau collab 3 eskul kapan nih kayak. Karena persiapannya juga panjang. Iya. bener ya. Kayak mungkin berarti masih dirahasiakan jadi kita belum bisa Ditunggu tahu. aja lah Kita pokoknya. tunggu aja. Dan doakan ya. Tunggu ya, kita tunggu pokoknya. Coming soon pokoknya ya. Dekat-dekat Ya, kita- ini ya. Iya. Iya. Ya dekat-dekat ini berarti antara akhir bulan ini atau Juli ya kan. Awal bulan gitu. Nah, gua ada satu pertanyaan yang ada di otak gua nih, Sel. Iya. Kan mereka ini kan kelas 11 semua dan Iya. sebentar lagi bakal berangkat prakerin ya. Iya. Iya. Dan prakerin juga pada deket-deket sini atau jauh-jauh nih? Kalau saya pribadi saya dapat di Jakarta. Iya. Jauh Saya tuh. juga dapat di Jaksel. Ya, Dari sama Jack- gua Iya, beda. berdua kita. Nah kalau JK sendiri gimana nih JK? Kalau gua sendiri sih di Lampung aja sih, dari Lampung Tengah. Tapi jauh juga. Jauh juga. Terus adik-adiknya mau dikemanain tuh? Nah, makanya karena kami mau PKL ini, dari sekarang kami udah mulai nyiapin nih untuk adik kelasnya ngajarin yang Iya. serius. Sama untuk yang terdekat mungkin ada demo ekskul. Nah, Sebentar lagi tuh ya, tahun ajaran Iya. baru. Itu disiapin dari sekarang latihannya. kami sudah menyiapkan gitu, udah ngajarin mereka gitu. Jadi biar pas kita saat pergi PKL Iya. mereka nggak Udah- kagok gitu. udah siap Udah gitu. siap. Dan untuk yang mengkoordinir adik-adiknya nih, kan kalian sebagai ketua ekskul tuh pasti kan jauh karena prakerin. Apa mereka jalan sendiri dengan pembina atau nanti ditunjuk ketua sementara? Atau Kita nanti ada penunjukan ketua Setelah sementara. sementara untuk mimpin temen-temennya. Iya. Selama PKL. Soalnya nggak mungkin deh kita PKL, di luar kota nelpon di orang gitu. Jadi kan. supaya nggak kepikiran juga lah Iya, ya. tenang. Mungkin ini bisa jadi clue juga buat teman-teman ekskul lain yang mungkin persiapan juga tentang demo ekskul masih nol. Dan mungkin disiapin jangan sampai kalah jauh ya kan. Jangan kalah jauh. Kita satu apa ya? Kita satu bawahan gitu. Kita sama organisasi sama-sama ekskul kayak jangan sampai jauh banget progresnya gitu ya kan. Kita bangkit bareng, Iya, kita bangkit. seneng-seneng bareng Iya, pokoknya. benar. Nah, itu kan tadi tentang adik-adiknya nih. Gue mau nanya sih, apa sih harapan kalian ke adik di kelas nanti yang bakal ngikutin atau yang bakal nerusin jejak kalian gitu? Ya kalau dari gua ya, semoga adik-adiknya itu bisa lebih baik lagi Iya. dari tahun kita kayak gitu. Karena adik-adik yang lebih baik dari tahun kita itu berarti didikan kita itu nyampe ke Iya, Iya, mereka. benar. Kan jadi Jadi kitanya yang bangga. jadi kalau kebanggaan mereka tersendiri lebih- untuk kakak kelasnya. Jadi untuk adik-adik di luar sana ikut ekskul 3 kakak-kakak ini, ya yang bener lah ya latihannya. ya. Atau ekskul kita, emang kita punya ekskul? Ini bukan topik kita, Sel. Punya ekskul kayak kita, kali. ya nanti kita bakal punya podcast yang lebih premium lah daripada ini lah ya. Lanjutnya sama semua ketua ekskul deh ya, ramean deh Boleh pokoknya tuh. ini. Kita buat konferensi ketua ekskul. Iya, benar. Zoom ya kan. Nah, tadi kan harapan kalian buat adik-adik semoga kayak benar sih kata Ali, kalau misalkan orang pasti melihatnya angkatan mereka berhasil tuh karena didikan kita, pasti diinget-inget oh karena didikan angkatan ini nih mereka berhasil Iya. gitu. Iya, betul.
Dan bukan kakak-kakak kelasnya doang sih yang Iya, bangga, bahkan guru atau alumni-alumninya pun iya. bangga karena adik-adiknya bisa berkembang lebih baik lagi. Iya, Betul. Ada harapan lain nggak sih buat adik-adiknya atau semoga adik-adik selanjutnya bakal lebih good looking gitu? atau jangan sebelum ditinggal PKL nih, Iya, aduh sedih nih jatuhnya. Nanti kita tisu. Sebenarnya harapannya itu semoga bisa mencetak prestasi lebih banyak Iya, lagi. betul. Dan juga kalau ada prestasi yang lama tuh dipertahankan gitu. Iya, jangan sampai pudar hilang gitu Iya, aja. benar. Kan kalau kita pulang PKL denger adik-adiknya bilang, "Kak, gua abis gini nih, gua seneng ajaran lo, gua bisa kayak gini kan seneng banget Seneng tuh." banget. Iya, Betul, itu bahagia. setelah kita PKL tuh lepas Iya. aja. Iya, betul. Nah itu bener sih, kayak jangan sampai, karena ngedapetin itu pasti butuh perjuangan ya nggak sih? Iya. Keringat dingin segala macem, mungkin atau kakinya keseleo atau tangannya yang luka karena main drum, atau suaranya yang habis ya kan, jadi harus tetap dipertahankan ya kan. Nah, untuk adik-adik nih, kalian banyak keselnya atau senengnya nih sama adik-adik yang sekarang? Yo. Mungkin bakal pas aja mungkin buat koreksi ya nggak sih, buat Atau malah lebih banyak senengnya nih, bangga adiknya lebih berkembang. lebih cepat paham ya kan. Mungkin karena pandemi ya, jadi Iya. mereka agak terhambat dikit gitu. Oke. Itu hal yang wajar sih sebenarnya. Iya, kita maklumi. Gue sih berharap semua sekolah yang ada di SMTI bisa berkembang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya kan. Terus mencetak rekor gitu. Jadi SMTI itu nggak cuma dikenal sama sekolah kimia gitu, tapi juga dari seni, dari segi olahraga dan yang lain itu juga bisa berkembang lebih jauh gitu. Jadi kayak bisa disebut sekolah multifungsi ya nggak sih? Iya. Wah, kan anak SMP keren semua. Iya, Kita kan iya dong. nggak cuma kimia doang bisanya, kita juga Iya. bisa berkreativitas melalui seni yang ada di SMP SMTI Bandar SMK Lampung. rasa SMA lah yang masuk SMTI ini. Iya. Gue lebih bangga di SMK sih, SMTI, sekolah gue tercinta ini. Bener. Promosi. Nah, tapi nggak kerasa juga sih kita udah bahas banyak banget bahasan kita sekarang ini, mungkin Emang kalau ngerumpi itu nggak nggak kerasa. Rasanya pengen nambah lagi waktunya. Bisa nggak ditambah? Nggak bisa deh kayaknya. nggak bisa Biasa deh, di-cut, karena di-cut. ada yang lain juga yang mau podcast gitu, Sel. Nggak bisa, mereka ini jangan serakah lah istilahnya. Mungkin nanti ya kan, kayak gue bilang, kayak semua ketua eskul nanti bareng gitu. bisa. Tapi MC-nya kayaknya kalau kita berdua kayak diserbu nggak sih, Li? Kita lihat nanti aja deh. Entah gue masih siap di sini atau ada adik kelas yang lebih Iya benar-benar. calon-calon MC bisa komen, "Kak, gue mau jadi MC" gitu. Iya. Bisa. Maju sini ke sini. boleh banget. Jadi apa ya, kayak gue itu tadi harapan gue untuk semuanya sekarang di SMTI. Gak kerasa juga waktu kita udah mepet, mungkin apa ya, kita kayak say goodbye nggak sih, Li? Mungkin bisa ketemu di next video deh, Sel. Iya. Nanti kita di next video bakal kita rencanakan lagi lah bakal kedepannya mau gimana. Oke. Jadi sebelumnya juga gue mau ingetin sama teman-teman semua, kita masih ada di era pandemi COVID-19. Jadi gue mau ingetin kalian untuk nggak henti-hentinya untuk terapin 3M lah. Itu mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak atau menghindari kerumunan gitu. Terus menjaga pola makan juga. Apa ya, jangan sampai imun kalian tuh turun gitu, karena mungkin pandemi ini nggak bisa kita lihat dari mata ya nggak sih, Bener banget. tapi efeknya tuh bisa memicu kematian gitu. Karena untuk yang ke sekolah-sekolah sekarang ini yang mungkin kita nggak ada gejala nih, Sel. Kita juga bisa ngejangkitin orang rumah kita seperti Iya. orang tua, Iya, adik. Jadi di SMK Bandar Lampung ini sangat ketat banget untuk protokol kesehatan, mulai dari keran air otomatis kita punya. Terus di depan juga kita dicek suhu, kata Gisel tadi. Iya benar, kayak pakai- masker kalian nggak sesuai, kalian nggak bisa masuk gitu. Bener. Nah juga gue harap kalian semua bisa stay safe, stay healthy buat kalian semua. Mungkin sampai sini aja pembahasan kita. Kalau kalian punya kritik, saran gitu tentang podcast kita selanjutnya, mau ngasih saran, tolong dong podcast selanjutnya bareng sama anak KIAPL gitu, anak jurusan atau sama guru, boleh banget. Pasti bakal kita terima requestnya. Bisa tulis di kolom komentar kita di bawah. So, sekian podcast kita kali ini. Jangan sedih karena kita bakal balik lagi nanti. We'll say goodbye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. See you soon next video.